Assalamualaikum, salam sejahtera untuk kita semua, sahabat cahaya kehidupan. Kembali saya membuat sebuah audio video di section rahasia kesaktian sejati. Kali ini judulnya adalah Bertapa untuk Sakti. Saya membuat video di rahasia kesaktian sejati untuk meluruskan, untuk memberikan pemahaman yang benar tentang banyak hal yang selama ini dianggap mistis, selama ini dianggap aneh, dan selama ini dikerjakan untuk hal-hal yang sebetulnya tidak perlu. Kenapa saya membuat section ini? Karena dulu saya pernah terjebak di zona ini juga, saya sebut zona jahiliyah. Di masa jahiliyah, di mana itu fase kebodohan, di mana saya pernah bertapa juga gitu ya, berendam di sungai, suruh tidak pakai pakaian di dalam sungai, kemudian suruh berjalan, suruh puasa berapa hari, puasa mutih, baca amalan, kemudian banyak hal lainnya yang mungkin Anda pernah alami dan Anda sekarang sedang jalani gitu ya. Ketika Anda menonton section ini, supaya Anda tercerahkan, supaya Anda tersadarkan bahwa itu semua membuang-buang waktu saja. Itu semua membuat Anda menjadi kehabisan waktu, usia Anda bertambah, dan Anda tidak dapat apa-apa. Bertapa seringkali digambarkan sebagai ritual untuk mendapatkan kesaktian. Di banyak film, terutama film Indonesia yang zaman dulu tuh, biasanya harus bertapa di gua, bertapa di air terjun, bertapa di pinggir pantai, kemudian nanti dapat cahaya putih lalu berubah jadi sakti. Itu film, teman-teman, itu cerita film yang dibuat sedemikian rupa supaya menarik. Kalau tidak ada cahaya putihnya kemudian langsung terlihat hebat, ya itu tidak menarik ya. Sekarang kita coba lihat arti kata bertapa. Bertapa itu kalau di KBBI artinya adalah mengasingkan diri atau menahan hawa nafsu, kemudian berdiam diri. Dalam bahasa lain selaras dengan kata-kata meditasi. Anda bisa lihat maksudnya adalah menahan hawa nafsu, mengelola hawa nafsu. Berarti bukan bertapa di tempat sepinya yang penting, tapi bagaimana kita mampu mengelola, bagaimana kita mampu menundukkan hawa nafsu kita, bagaimana kita mampu menundukkan semua yang ada di diri kita. Dan itu bermula dari pikiran kita sendiri. Hawa nafsu itu letaknya di pikiran kita. Nafsu apapun itu isinya berada di dalam pikiran kita. Jadi kenapa disebutnya sakti setelah itu? Sakti di sini bukan bisa terbang atau apapun ya. Jadi kesaktian yang dimaksudkan adalah sakti mampu melawan hawa nafsunya, mampu menundukkan dirinya dan mampu menggerakkan tubuhnya, pikirannya untuk kebaikan hidupnya. Inilah definisi sakti sebetulnya, bukan kebal, bukan tidak tergores apapun, bukan itu. Kesaktian manusia ketika dia mampu menundukkan dirinya, bukan orang lain. Kenapa? Karena yang harus Anda tundukkan bukan si A, bukan si B, bukan orang lain, tapi diri Anda sendiri. Nah, kalau begitu, kita harus tahu posisinya kita itu siapa, posisinya pikiran kita itu seperti apa, bagaimana cara bekerjanya pikiran, bagaimana menggunakan pikirannya, bagaimana mengelola pikirannya, supaya bisa ditundukkan. Dalam kelas AMC, saya pernah ketemu seorang yang mengatakan, Mas Firman, dulu saya suka meditasi. Saya dan suami sering meditasi. Saya
dapat heningnya, saya dapat tenangnya, tapi tidak menyelesaikan masalah saya. Terus saya jawab, Ibu, nanti di AMC, materi AMC ada tuh meditasi, tapi bukan seperti itu, bukan duduk hening, bukan duduk diam, bukan seperti itu. Meditasi adalah bagaimana kita duduk yang nyaman, sambil ngopi-ngopi, sambil duduk santai, dan mengelola pikiran, mengelola semua potensi di pikiran kita. Itulah meditasi, itulah bertapa sesungguhnya. Ya, jadi bertapa meditasi tidak harus di tempat sepi, tidak harus di air terjun, tidak harus di gua, tidak harus di pinggir pantai. Di kafe bisa, di kamar bisa, di masjid juga bisa, dimanapun bisa. Karena esensinya bukan berdiam, bukan hening, bukan itu. Esensi bertapa bukan hening, bukan diam. Esensi bertapa sesungguhnya adalah bagaimana kita mampu masuk ke diri kita, bagaimana kita mampu mengelola pikiran kita, bagaimana mampu kita melawan semua hawa nafsu kita, dan kita menjadi tuannya dari pikiran kita sendiri. Nah, itulah kenapa butuh belajar, butuh pemahaman yang benar tentang bagaimana sih kerja pikiran itu, bagaimana sih cara kita untuk berdialog dengan diri kita supaya menjadi sebuah kesatuan dan bisa diarahkan. Ya, jadi buat Anda yang sekarang masih bertapa di sungai, masih puasa muti untuk sakti, berhenti. Anda menyanyiakan waktu Anda. Lebih baik Anda belajar, Anda pahami, Anda belajar kelas AMC-nya, Anda belajar sampai yang program 3 hari itu. Di situ Anda belajar bagaimana bertapa yang sungguhnya. Bahkan kalau yang kelas 3 hari kita bertapanya di lantai 7 di hotel gitu ya. Jadi kan bertapa atas gunung tuh tinggi kan. Ada teman-teman Platinum yang mengatakan, dulu kalau bertapa di gunung, sekarang bertapa yang benar di hotel lantai 7. Nah, inilah sebuah pemahaman yang keliru sebetulnya, tapi dianggap benar dan orang sibuk mencari itu. Mencari tempat sepi, mencari tempat untuk bertapa. Bukan tempat sepinya, bukan tempat tingginya, tapi bagaimana kita mengelola diri dengan baik. Raja-raja dulu juga bertapa di tempat tinggi. Anda bilang gitu ke saya, Mas Firman, dulu raja-raja bertapa di tempat tinggi, kan nyari sepi. Bukan. Dia mencari tempat yang nyaman buat dia, tempat untuk berdiskusi dengan dirinya, tempat untuk mengelola dirinya supaya apa? Mampu memimpin kerajaannya. Itu esensinya, bukan tempat tinggi, bukan tempat sepi, bukan itu. Jadi Anda jangan salah melihat konteks gitu ya. Para raja zaman dulu, dia pergi ke tempat tinggi, ke atas gunung, untuk tanda kutip bertapa atau bersemedi, bukan mencari tempat sepinya, bukan mencari heningnya, tapi mencari tempat yang nyaman buat dia, untuk dia mampu merancang strategi, untuk dia mampu berdiskusi dengan semua potensi dirinya, dia mampu mengelola pikirannya. Setelah itu dia turun lagi ke kerajaannya, dia pimpin semua pasukannya untuk membuat kerajaannya lebih maju lagi. Makanya saya bilang esensi bertapa adalah kemampuan memanajemen diri, kemampuan mengelola pikiran dengan benar. Stop bertapa yang salah, stop meditasi yang salah, mulailah sibuk mengenali diri, sibuk berdiskusi dengan diri Anda, dan temukan hidup yang lebih baik, hidup yang lebih sukses ketika Anda mampu menundukkan diri Anda sendiri. Terus jangan sibuk menundukkan orang lain, sibuklah menundukkan diri Anda sendiri. Salam cerdas, salam kaya dari saya Firman Pratama. Assalamualaikum. Terima kasih buat kalian yang sudah
nonton video saya dari awal sampai yang video terakhir. Saya ucapkan terima kasih, dan kamu yang belum subscribe, kamu subscribe ya, dan kamu bisa share ke banyak orang lainnya, dan ingat nyalakan loncengnya supaya apa? Kamu dapat notifikasi ketika ada video baru di Cahaya Kehidupan. Tentu kamu sudah nonton banyak video dari Cahaya Kehidupan, dan kamu bisa tuliskan komentar di setiap videonya. Kamu tuliskan komentarnya, kamu berikan bukti bahwa di video ini, di channel ini membuat hidup kamu berubah. Sehingga kalau kamu ingin hidup kamu berubah, atau kamu ingin teman kamu hidupnya berubah, maka kamu sarankan mereka untuk nonton di Cahaya Kehidupan.